Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak GM Mataram Mall, Epicentrum Mall yang kami hormati dan banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari setelah melaksanakan salat asar berjamaah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, terutama kaitannya dengan ajaran agama kita. Saya teringat pagi tadi saya masih mengisi di Islamic Center salah satu di antara doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami atau kepadaku, kata Nabiullah Ibrahim, hukman. Al-hukum yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan, ilmu yang menjadikan beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata hukman itu sendiri lahir juga istilah hakim, yaitu orang yang bijaksana. Sehingga orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala berharap dirinya itu menjadi orang-orang yang hakim, orang yang bijaksana, orang yang selalu menghadirkan kebajikan, kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin baik di dalam menjalani kehidupan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akan membahas sosok Nabi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau kita berbicara tentang perjalanan beliau sangat panjang sekali, ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu termasuk di antara kisah Nabi yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa. Bahkan mencapai di atas ratusan kali penyebutan kisah yang kaitannya dengan Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi ini atau Nabi Musa itu sendiri adalah Nabi yang memiliki keutamaan yang sangat besar dalam proses perjalanan sejarah. Bahkan kalau kita melihat para nabi-nabi yang ada, kemudian kategorisasi nabi di antara nabi-nabi yang ada, itu beliau termasuk di antara yang disebut dengan ulul azmi. Jadi ada nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi. Secara maknawi, Allah, ulu itu artinya yang memiliki sesuatu. Al-azm itu artinya boleh dikata sebagai keteguhan yang luar biasa, ketegaran yang hebat, komitmen yang sangat tinggi sekali. Itulah disebut ulul azmi. Sehingga di antara sekian banyak nabi, ya,
tentu yang tahu pasti berapa jumlah nabi itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang sering kita disebutkan oleh para sejarawan itu kaitannya dengan ada 25 nabi dan rasul. Dari sekian banyak nabi itu ada yang disebut sebagai ulul azmi, dan yang masuk kategori ulul azmi itu adalah 5 daripada nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam yang akan menjadi kajian kita, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan terakhir itu adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, sebelum kita berbicara tentang sejarah lahirnya Nabi Musa ini termasuk di antara nabi yang memiliki kesamaan dengan baginda Rasul SAW. Kalau kita berbicara kesamaan para nabi, semua nabi membawa risalah yang sama. Semua nabi itu membawa sesuatu atau ajaran yang kita sebut dengan ajaran tauhid. Jadi mengesahkan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah yang esa. Itu semua adalah merupakan message, itu merupakan pesan yang dibawa oleh para nabi. Tetapi yang membedakan antara Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lain dan justru memiliki kesamaan dengan Nabi Muhammad SAW adalah dari sisi ajaran, atau paling tidak dari sisi pendekatan-pendekatan. Pertama, Nabi Musa ini sama mendapatkan kitab suci sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pengikutnya, sehingga beliau diutus kepada satu kaum yang memiliki jumlah yang sangat besar. Sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan oleh Allah tentang kaitannya dengan Nabi Musa, uridat alayyal umamu, saya ditampakkan oleh Allah, kata Rasul, tentang gambaran umat-umat sebelum saya. Para'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-rahtu. Ada di antara nabi yang saya diperlihatkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah, mereka nabi itu ternyata pengikut di antara para nabi itu hanya belasan orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul. Ada di antara nabi yang berdakwah dalam kehidupan ini, kata Rasulullah SAW, ternyata pengikutnya itu hanya satu orang. Bayangkan, ada nabi dakwah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, yang mengikutinya itu satu orang. Maka Pak JM, kalau saat ini yang ngaji ini sekian orang, ini terlalu banyak ukurannya kalau dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena dulu para nabi itu kalau berdakwah pun hanya satu orang. Bahkan baginda Nabi SAW kalau beliau mendengar ada rombongan kafilah yang datang, beliau datangin, ya, karena memang dalam konteks berdakwah itu para orang-orang yang datang itu didatangi oleh Rasul SAW untuk diberikan pemahaman tentang keyakinan, tentang tauhid, tentang iman dan lain sebagainya. Kemudian wa ra'aitun nabiyya wa ma'hu rajulani. Saya melihat ditampakkan oleh Allah ada seorang nabi yang berdakwah, ternyata pengikutnya hanya 2 orang. Barulah saya melihat, kata beliau, sawadun, sekelompok manusia yang sangat lumayan banyak. Saking banyaknya itu gelap sekali kelihatannya. Apa kata Nabi Muhammad? Ini umat saya ini. Ini umat saya ini. Kenapa? Karena banyak. Maka dijawab oleh Allah SWT, ini bukan umat wahai Nabi Muhammad, tapi umat siapa? Umat Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Musa itu juga banyak, ya. Makanya kalau kita mendengar riwayat di saat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW melakukan Mi'raj, ya, di saat beliau melakukan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, beliau justru berpapasan dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ke-6 itu beliau berjumpa dengan Nabi Musa. Begitu senangnya, gembiranya Nabi Musa karena bisa ngobrol dengan baginda Rasul SAW. Begitu baginda Nabi SAW keluar dari perjumpaan itu menuju langit ke-7,
Alangkah sedihnya Nabi Musa alaihissalam. Nangis Nabi Musa alaihissalam di hadapan baginda Rasul SAW. Sehingga baginda Nabi bertanya kepada Nabi Musa, "Mayubkika ya Musa?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa? "Saya iri. Saya ini menangis karena iri disebabkan karena ada nabi yang diutus setelah saya." Kalau dalam bahasa kita ini junior saya seniornya, dia junior, tapi kok umat dia jauh lebih banyak masuk surga dibanding umat saya. Bahkan dalam riwayat tidak ada umat Nabi Muhammad yang disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena jaminannya baginda Nabi SAW. Ini hebatnya baginda Nabi dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain itu jangankan menjamin umatnya, jaminan terhadap sendiri saja tidak bisa. Jadi mereka sendiri, para nabi itu belum tentu ada jaminan untuk mereka selamat, ya, di hadapan Allah SWT kelak. Tapi kita umat Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah. Bila mana kita cinta kepada Rasulullah, bila mana kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita dijamin oleh Allah berkat jaminan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini sebelum kita masuk kepada sejarah Nabi Musa, supaya ada gambaran. Di saat baginda Nabi SAW Mi'raj, dan beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan salat 50 kali sehari semalam, justru beliau berpapasan dan beliau minta saran kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu berjumpa dengan Nabi Musa, hadirat Allah, apa pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? "Wahai Nabi Muhammad, apa oleh-oleh dari Tuhanmu? Apa yang engkau dapatkan dari Tuhanmu?" Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Amarani Allah subhanahu wa ta'ala, amarani Allah subhanahu wa ta'ala bi khamsina salatan." Saya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan 50 kali salat sehari semalam. Hadirin Allah, alangkah terkejutnya Nabi Musa. Justru Nabi Musa yang paling terkejut dengan pernyataan tadi, 50 kali salat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? "Lebih baik engkau menghadap Allah. Irji' ila rabbika ya Muhammad." Balik lagi kepada Allah, menghadap kepada Allah. Untuk apa? Minta keringanan, minta didiskon solat yang 50 tadi. Kenapa? "Fa inna ummataka la tutiqu dzalik." Karena umatmu itu tidak mungkin bisa melakukan itu semua. Hadirin Allah, yang aneh lagi, begitu Nabi Muhammad datang kepada Allah, diberikan keringanan, beliau balik lagi atas pesanan Nabi Musa, sampailah terakhir itu solat yang diperintahkan oleh Allah itu hanya 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, lagi sekali saya minta tolong kepadamu, kembali menghadap Allah sekali lagi. Kenapa? 5 itu sangat banyak, 5 itu besar, terutama apa? Bagi umatmu wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa itu justru orang yang paling getol, paling perhatian kepada umat Nabi Muhammad. Beliau bilang apa? Kalau 5 itu masih banyak, besok buktikan wahai Nabi Muhammad, umatmu itu pasti banyak yang nawar, banyak yang tidak bisa melakukan sholat 5 kali sehari semalam itu, dan itu pasti berat. Alasan Nabi Musa apa? Saya lebih pengalaman daripada anda wahai Nabi Musa, Nabi Muhammad. Apa pengalaman saya? Saya punya umat saya itu besar-besar, tinggi-tinggi manusianya, panjang-panjang usianya. Logikanya kalau usia semuanya besar, ya, usianya panjang, manusianya besar, kekuatannya juga sama. Maka kalau 5 kali pun akan mudah bagi dia untuk melakukan sholat tadi. Tetapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Muhammad, umat saya yang besar-besar, usianya panjang-panjang, manusianya tinggi-tinggi pun tidak bisa kalau 5 kali sehari semalam. Saya lebih pengalaman daripada engkau. Apalagi umatmu wahai Nabi Muhammad, sudah kecil-kecil, usianya pendek-pendek, nakalnya luar biasa. Bener nggak? Umat Nabi Muhammad itu paling banyak akalnya.
kecil-kecil cabai rawit, ya, alasannya macam saja, jadi nggak mau salah. Dan itu memang pernyataan Nabi Musa alaihissalam di depan Nabi Muhammad. Besok lihat, pasti banyak cara umatmu itu, pasti banyak alasan sehingga dia tidak akan mampu melakukan itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Inni qad istahyaitu min Rabbi. Saya itu malu menghadap Allah. Bolak-balik itu saya malu. Biar saja 5 kali sehari semalam, tetapi nilai pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Ini semua Allah menjadi jembatan kita untuk memahami Nabi Musa. Maka kita akan masuk kepada Nabi Musa walaupun tidak tuntas hari ini, karena memang kalau kita bercerita itu panjang sekali. Nabi Musa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Saat itu Bani Israel berada di bawah kekuasaan Fir'aun, Mesir Qibtiyah. Makanya sering diidentikan masyarakat Qibti karena mereka tinggal di Mesir bersama Firaun. Yang seberangnya itu adalah Bani Israel. Jadi di situ yang tinggal itu adalah penduduk Mesir Qibti dengan penduduk Bani Israel. Nah, kekuasaan pada waktu itu dimiliki oleh Firaun yang dikenal di dalam Al-Quran sebagai pemimpin yang zalim, pemimpin yang melampaui batas. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya disebutkan togo, fa innahu togo, orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, menentang Allah, itu namanya togo. Atau dalam bahasa yang lain dulu sering kita kenal togut. Togut itu artinya yang menuhankan selain Allah. Ya, jadi orang-orang yang sok merasa lebih hebat itulah orang-orang yang disebut dengan meyakini tagut. Nah, Firaun ini termasuk raja yang sangat zalim sekali. Dan pada waktu itu mereka ini meyakini sekali yang namanya ramalan-ramalan. Karena ramalan-ramalan itu bisa terjadi juga di dalam kenyataan mereka. Maka suatu ketika rombongan orang-orang yang dikatakan Al-A'raf, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memang menekuni bidang tenung ini datang menghadap Firaun. Seraya mengatakan apa? Kami bermimpi wahai Firaun bahwasanya ada sekelompok, ada seorang anak yang datang dan membakar kekuasaan Anda sekaligus mengambil kekuasaanmu. Dan ini tidak disampaikan oleh satu orang, tetapi banyak di antara mereka yang berkeyakinan seperti itu. Dalam mimpi mereka mendapatkan bahwasanya ada seseorang anak laki-laki yang akan menguasai kekuasaan Firaun. Maka apa yang dilakukan? Mereka minta fatwa kepada orang-orang tenung ini, orang-orang peramal tadi. Sampailah kesepakatan bahwasanya setiap anak yang lahir, terutama bayi laki-laki, itu harus dibunuh hidup-hidup. Kenapa? Karena dikhawatirkan besok ada anak laki-laki yang akan menjadi penguasa, dan itulah orang yang akan mengambil kekuasaan Firaun. Maka Allah terjadilah sweeping besar-besaran. Terjadilah pemeriksaan besar-besaran terhadap semua orang yang konon akan melahirkan, terutama perempuan-perempuan yang akan melahirkan, apalagi yang dilahirkan itu adalah seorang anak laki-laki, maka secara langsung mereka akan dibunuh, disakiti dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antara ibu yang gelisah itu adalah ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat dijelaskan namanya Yukabad. Maka Allah, di saat ibunda Nabi Musa ini sedang hamil terhadap anaknya, beliau adalah orang yang paling khawatir. Khawatirnya apa? Jangan-jangan anak yang beliau akan lahirkan ini adalah anak-anak berjenis kelamin laki-laki. Maka benar saja Allah,
ternyata yang dikhawatirkan tadi juga benar adanya. Yang lahir adalah anak laki-laki. Maka alangkah terkejutnya, di samping ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa bahagia, dia juga khawatir kalau anak ini nanti akan dicari oleh algojonya Fir'aun dan anak ini juga akan mati sia-sia. Tetapi karena ini adalah seorang Rasul Allah, maka Allah memberikan penjagaan yang luar biasa. Allah memberikan ilham berupa wahyu kepada ibunya Nabi Musa, dan itu terekam dalam surat Al-Qasas ayat 7. Allah, wa auhayna ila ummi Musa anirdi'ih. Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui anak tadi. Ya. Jadi Allah memerintahkan supaya anak ini disusui terlebih dahulu. Sebelum dilepas Nabi Musa di Sungai Nil, itu anak kecil ini atau Nabi Musa ini sudah disusui terlebih dahulu pertama kali oleh ibunya. Maka di saat itulah Allah memerintahkan, fa idza khifti alaihi, bila kamu khawatir terhadap anak kecil ini, fa alqihi fil yammi, maka anda hanyutkan saja di Sungai Nil ini, wala fala takhafi wala tahzani. Dengan begitu anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjagaan. Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikan bayi ini kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia adalah bagian daripada nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, ternyata apa yang sudah menjadi rencana Allah itu terjadi. Di saat anak ini atau Nabi Musa ini kecil, hati Allah, dilepas di Sungai Nil, diperintahkan oleh ibu, ada salah satu kakaknya Nabi Musa perempuan, untuk melihat kemana arah daripada anak yang dibawa oleh air tadi. Ternyata hati Allah, anak ini langsung berada di bawah kekuasaan Asiah istri Firaun, karena di seberang atau di kali ini adalah termasuk melewati istana daripada Firaun. Maka sontak istri Firaun, yang dalam riwayat disebutkan Asiah itu mengambil bayi kecil mungil yang luar biasa. Hadirin Allah, begitu diambil, ternyata magnetnya itu sudah berbeda. Suasana batin daripada istri Firaun itu luar biasa. Beliau merasa nyaman, merasa senang, bahkan beliau merasakan kenikmatan di saat menggendong anak kecil ini. Maka sampailah beliau memberanikan diri, wahai suamiku, ini anak laki-laki yang sangat luar biasa, gagahnya, tampannya luar biasa, maka saya sangat senang sama bayi ini. Ternyata Firaun, Allah, langsung merasa ada semacam kekhawatiran, jangan-jangan ini bayi yang disebut oleh para dukun atau para peramal tadi. Tetapi subhanallah, inilah kalau kita sudah berbicara istri, Allah ya, tidak ada yang bisa mengalahkan istri itu. Pak Jokowi itu begitu hebatnya, dikawal kemana-mana, tapi kalau sudah di rumah itu pasti kalah dengan istri beliau. Ya, apalagi Pak JM. Jadi siapa, termasuk saya, termasuk kita semua, apalagi abang itu semua. Kalau di sini kelihatannya hebat-hebat semua, gaya semua, penguasa semua. Tapi kalau di sana semua kita ini kayaknya sudah tidak ada kekuasaan lagi. Ternyata sama, ya. Firaun itu begitu garang, Allah. Ternyata begitu berhadapan dengan istrinya, beliau luluh lantah juga. Walhasil apa? Kita ambil anak ini, jangan-jangan anak ini nanti akan menjadi anak yang baik bagi kita dalam kehidupan kita berumah tangga. Benar saja, hati Allah. Ternyata dalam riwayat, anak ini tidak mau minum ASI, tidak mau minum. Setiap ibu-ibu yang datang ke sana untuk mencoba memberikan jasanya itu ditolak semua.
Inilah cara Allah bila mana Allah sudah berkehendak. Maka mohon maaf, kita harus yakin kepada Allah sebenarnya. Ya, ini kita ini kadang-kadang kurang yakin dalam doa saja. Ya, kita dalam berdoa kadang-kadang kurang yakin. Makanya kenapa seseorang itu tidak dijawab, diijabah doanya, tidak pernah dikabulkan oleh Allah, karena kita kurang yakin. Makanya Rasul SAW mengatakan apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau Anda berdoa, yang pertama itu syarat utamanya apa? Yakin kamu dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini belum yakin, karena doa itu seolah-olah sebagai pelengkap saja. Ya, jadi tidak menjadi keutamaan, bukan menjadi prioritas. Yang penting habis sholat baca zikir, doa. Tidak ada keyakinan bahwasanya kita akan dikabulkan doa kita. Ya, saya berikan contoh. Saya Jumat yang lalu, ya, ini saya mau cerita sama Pak JM. Jumat yang lalu itu ini bagian daripada keyakinan kepada Allah, Pak JM. Ya, dan ini pelajaran bagi kita, dan ini saya sudah sampaikan 3 kali di beberapa pengajian. Bapak Ibu, Jumat yang lalu saya itu belanja di sini. Ya, saya belanja baju kebetulan. Begitu saya bayar di kasir, itu ya jumlahnya, bayarannya itu kurang lebih 1 juta, Pak Jam. Begitu saya bayar, sudah diambil sama kasir, sudah dihitung, oke, tinggal di print. Ada orang datang dari belakang, kembalikan uang Tuan Guru. Nggak boleh Tuan Guru bayar, saya yang bayar. Biasa. Lihat, tidak pernah kita janjian, tidak pernah, orangnya juga kita tidak kenal. Ya mungkin dia kenal saya, kita tidak kenal terlalu dekat. Yang penting dia datang untuk membayar. Loh, saya berpikir, kok bisa seperti ini? Tetapi itulah yang disebut dengan keyakinan. Ya, jadi kita harus yakin kepada Allah. Jadi dalam kehidupan ini, rezeki min haitsu la yahtasib itu memang tidak bisa direncanakan. Bisa saja kita berjanjian mau beli mobil atau jual mobil kita, ya, sudah kita tunggu jam segini, karena bukan rezeki kita ya nggak dapat. Ada saja yang merintangi itu, mungkin orang tadi nggak jadi beli, atau mungkin kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, ya, maka itulah contoh min haitsu la yahtasib itu. Jadi kita tidak pernah berjanji, tidak pernah ada semacam komitmen apa, ternyata itulah cara Allah untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Maka ini kaitannya dengan Nabi Musa tadi. Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Nabi Musa. Bisa dibayangkan rahmati Allah, ternyata semua ibu-ibu yang menjual jasanya kepada Nabi Musa kecil itu ditolak. Tidak ada ASI yang pas. Barulah ada anak saudara, anak daripada ibunya, anak daripada atau kakak Nabi Musa ini, yang tadinya sudah datang untuk mengawal kemana arahnya bayi ini pergi. Ternyata dia pura-pura berkata, oh di situ ada ibu yang saya tahu dia menyusui, jangan-jangan dia cocok dengan bayi ini. Ternyata didatangkan bayi ibu ini, yang notabene adalah ibu Nabi Musa sendiri. Begitu senangnya ibu Nabi Musa, Nabi Musa kecil juga senang, istri Fir'aun pun senang luar biasa. Kenapa? Karena anak kesayangannya mau makan. Walhasil diberikan hadiah yang luar biasa oleh Asia. Kemudian dia suruh pelihara Nabi Musa sampai dia bisa menjadi seorang anak yang sudah mulai mandiri. Artinya paling tidak 2 tahun, karena ASI itu kan idealnya 2 tahun. Maka setelah itu dikembalikanlah Nabi Musa kepada Fir'aun, ya, kepada istri Fir'aun untuk dipelihara. Bapak Ibu, di situ juga kita mendapatkan riwayat. Ternyata di saat Fir'aun menggendong Nabi Musa kecil, namanya anak kecil, beliau ambil janggutnya Fir'aun ini sampai terputus semua janggutnya. Alangkah marahnya Fir'aun, sampai-sampai dia berkata, jangan-jangan ini bayi yang akan mengambil kekuasaan saya. Diturunin itu bayi sampai menangis, dan Fir'aun memanggil algojonya, tolong siapkan pemanah-pemanah jitu, kita bunuh anak ini.
Karena dia sudah merasa jangan-jangan ini nih yang diisyaratkan dalam mimpi-mimpi daripada orang-orang di sekeliling dia. Tetapi rasa memelas, rasa kasihan daripada istrinya, beliau datang dengan satu cara supaya bagaimana Fir'aun tidak membunuh Musa kecil. Apa yang dilakukan? Wahai suamiku, kata istrinya, ini pasti seorang anak yang biasa dan ini adalah sama dengan anak-anak yang lain. Karena itu sebelum engkau melakukan tindakan, sebelum engkau membunuh anak kecil ini, kita buktikan kalau dia adalah anak yang biasa juga. Bagaimana caranya? Di situ disuguhkan di dalam satu piring, satu tempat ada roti, kemudian ada bara api. Jadi kalau ini anak kecil ini mengambil roti, berarti memang dia cerdas ini anak ini. Berarti dia ini jangan-jangan ini akan mengambil kerajaan. Tapi kalau dia mengambil bara api, memang itulah anak. Maka begitu disuguhkan kepada Nabi Musa kecil, yang diambil adalah bara api. Sehingga luluhlah hati Fir'aun untuk membunuh anak kecil tadi. Kenapa? Oh, dia ternyata ini anak biasa, sama dengan yang lainnya. Makanya Allah dalam riwayat dijelaskan akibat api, bara api yang dimakan oleh Nabi Musa itu yang menjadikan beliau tidak pandai berbicara. Beliau cerdas, beliau pintar, tetapi beliau tidak tidak pandai untuk menyampaikan pesan-pesan tadi. Maka beliau mendapatkan dampingan khusus seorang nabi, yaitu Nabi Harun, sebagai nabi yang bisa berbicara dan dikenal sebagai orator yang ulung atau orator yang tangguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, kemudian anak ini terus berkembang. Sampailah dia menjadi anak yang bisa mandiri, menjadi anak remaja yang kuat. Dalam satu riwayat Allah dijelaskan bahwasanya di saat Nabi Musa ini sudah merasa besar dan tentu tidak akan selamanya tinggal di situ, maka beliau keluar dari kawasan istana. Ternyata dalam proses beliau keluar dari istana itu, beliau menjumpai dua orang yang sedang berkelahi. Ya, yang satu itu adalah orang Mesir Kibti melawan Bani Israel. Maka seseorang yang dari Bani Israel ini minta pertolongan kepada Musa, wahai Musa, tolong aku. Maka dengan sekali pukulan saja Nabi Musa memukul orang tadi, langsung terjatuh dan orang itu mengalami sakit yang luar biasa, bahkan dalam riwayat sampai meninggal. Maka disitulah Nabi Musa merasa berdosa kepada Allah, sampai beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang beliau lakukan, sehingga Allah juga mengampuni dosa beliau. Nah, tidak lama lagi, ya, tidak selang beberapa saat kemudian, di saat beliau dalam perjalanan beliau untuk keluar dari istana tadi, beliau lagi menjumpai Bani Israel lagi yang kelahi dengan seorang Mesir Kibti. Maka dari situlah seorang Mesir Kipti ini mengatakan, wahai Nabi Musa, kamu akan membunuh saya seperti yang kau bunuh saudara saya yang kemarin, atau orang Kipti yang kemarin? Itu tidak akan mungkin terjadi. Maka Nabi Musa juga tidak melakukan apapun terhadap orang yang kelahi yang kedua. Sehingga yang terjadi kemudian adalah Nabi Musa dilaporkan kepada Firaun atas perbuatannya membunuh orang Kipti Mesir. Disitulah beliau menjadi buronan daripada Firaun, sehingga dalam riwayat dijelaskan beliau melarikan diri ke Madian. Di Madian inilah beliau dalam proses perjalanan yang sangat panjang. Di saat beliau merasakan kehausan yang luar biasa, beliau mencari tempat minum di mana ada oase. Ternyata di situ berkumpul banyak orang yang sedang menimba air. Di saat orang-orang sedang menimba air dan beliau sedang menunggu momen itu, Allah, ternyata di situ ada dua perempuan yang beliau langsung bertanya kepada perempuan tadi, wahai saudariku, apakah gerangan yang engkau lakukan di sini? Ternyata Allah dijelaskan oleh dua orang perempuan itu, kami sedang menunggu giliran untuk mengambil air. Kenapa tidak mengambil langsung? Oh, kami tidak mungkin mengambil langsung air tadi. Kenapa? Karena ini adalah laki-laki semua.
Kalau sudah mereka selesai dari mengambil air, maka giliran kami yang akan mengambil. Maka beliau menawarkan diri untuk membantu perempuan tadi. Ternyata setelah ditawarkan, ya, di situ ada perjalanan cinta beliau, ya, karena memang beliau juga senang menolong orang. Perempuan ini juga bercerita kepada orang tuanya kalau dia ditolong oleh seseorang. Ya, ternyata perempuan dua orang ini adalah anaknya seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib meminta supaya laki-laki itu dihadirkan untuk ditanyakan tentang beberapa hal yang terkait dengan kenabian. Ternyata benar, beliau bercerita Nabi Musa bahwasanya beliau itu keluar dari istana Fir'aun. Dan ternyata beliau bukannya sekedar untuk diberikan makan, tetapi beliau justru diminta untuk menikahi yang menjadi istrinya, yaitu Safura. Ya, Safura ini adalah istri beliau Nabi Musa alaihi salam. Jadi dengan syarat beliau harus tinggal di situ 10 tahun lamanya untuk membantu keluarga Nabi Syuaib. Maka rahmat Allah, dari Safura kemudian beliau kembali ke Mesir setelah melihat bagaimana perjalanan panjang daripada kaumnya, yaitu Bani Israel. Karena memang dari awal beliau sangat memikirkan, sangat peduli kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Maka beliau datang lagi, ya, dalam kapasitas beliau yang sudah berbeda dengan dulu. Kalau sekarang ini dia datang itu sudah dewasa, sudah membawa keluarganya. Bahkan konon dalam riwayat menurut Allah, beliau ditemani langsung oleh Nabi Harun, karena beliau minta di hadapan Allah, saya harus mendapatkan seorang keluarga, ya, datang dari keluarga saya, yaitu seseorang yang pandai berbicara, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Maka kedatangan beliau berikutnya ini adalah untuk mengajak, untuk mendakwahkan Fir'aun supaya benar-benar Fir'aun ini menjadi orang yang baik. Tetapi satu hal yang menjadi catatan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita melihat bagaimana Fir'aun yang kejamnya luar biasa, dia menghalalkan segala cara, melakukan segala cara, tetapi Al-Quran justru di dalam Al-Quran memberikan peringatan, memberikan wasiat kepada Nabi Musa dan Harun. Allah berfirman kepada kedua nabi ini, idhaba ila fir'aun fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, anda berdua saya akan utus anda kepada seorang raja yang zalim, raja yang sangat zalim sekali. Tetapi apa penekanan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada dua nabinya? Tolong jaga tutur katamu, tolong jaga tutur katamu, jangan sampai menyakiti, melukai hati Fir'aun. Bagaimana caranya? Qula lahu qawlan layyina, tolong sampaikan, katakan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini justru menjadi penegasan bagi kita, terutama para da'i. Ya, dai, mohon maaf, dalam kondisi apapun dia tidak boleh sampai menyakiti para mad'unya, siapapun yang diajak itu, apalagi sampai menghina, sampai berkata-kata yang menyakitkan, itu tidak dibolehkan, tidak diperkenankan. Karena dalam sejarah disebutkan Rasul tidak pernah sampai mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain. Bahkan kalau beliau disakiti, beliau dihujat, beliau mau dibunuh pun, beliau selalu menghadirkan kata-kata yang lembut. Makanya heran kalau ada dai-dai yang berkata kasar, itu saya agak bingung juga. Ya, kok bisa mereka berkata sampai-sampai Pak Jokowi pun togut misalnya. Pak Jokowi itu wah macam-macam lah. Kalau saya suka tidak suka kepada pemimpin, mohon maaf, selalu saya katakan pemimpin ya tetap pemimpin. Ya, siapapun dia, apapun dia latar belakangnya, kalau dia pemimpin maka kita alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kita itu mendengarkan dan taat kepada pemimpin, ya, karena memang kita tidak punya kekuatan. Maka siapapun dia pemimpin kita, mohon maaf ya, walaupun kita antipati, ya, tidak ada alasan untuk kita mendoakan kecelakaan bagi Pak Jokowi, itu nggak ada.
bahkan itu dosa. Termasuk sebentar lagi Pak Prabowo ini mau dilantik. Bagi kita atau mungkin saudara-saudara kita yang tidak suka dengan Prabowo, mau apapun alasannya, itu tidak diperkenankan. Sehingga tugas kita itu kan harus terbagi. Pemimpin berkewajiban untuk membela rakyatnya, memastikan kesejahteraan rakyatnya, maka rakyat itu juga punya tugas yang tidak kalah beratnya. Apa itu? Mendoakan para pemimpin. Sebenarnya itulah timbal baliknya. Disitulah sebenarnya matchnya antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin melakukan tugasnya, rakyat juga mendoakan para pemimpinnya. Tetapi kalau dua-duanya ini disconnect, mohon maaf, pemimpin jalan sendiri, rakyat juga selalu memaki-maki pemimpinnya, saya pikir yang namanya keberkahan itu akan sulit sekali untuk dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi momen yang baik bagi kita, karena kita juga baik di daerah maupun di pusat ini sedang kita melakukan pemilihan pemimpin, ya. Jadi besok siapapun pemimpin yang terpilih, walaupun itu bukan pilihan kita saat pencoblosan, ya dia menjadi pemimpin kita, maka wajib hukumnya kita taat dan patuh kepada para pemimpin itu. Nah, dari mana kita dapatkan ungkapan ini? Dari pesan seorang penguasa. Penguasa itu kan Allah SWT, penguasa tunggal. Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Harun, tolong anda datangi Fir'aun dan katakan di hadapannya kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyejukkan. Lihat, makanya saya teringat di zaman Khalifah Abbasiyah, seorang Khalifah Ma'mun kalau tidak salah, Pak JM. Jadi Khalifah ini mungkin sebagai manusia biasa beliau lupa, melakukan dosa. Namanya manusia. Saya juga manusia yang bisa melakukan dosa. Khalifah juga demikian. Di saat beliau melakukan dosa itu, ada salah seorang ustadz yang mohon maaf mungkin tutur katanya melukai beliau. Tutur katanya ini menyakitkan. Maka beliau dengan tensi yang agak tinggi dan keras berkata apa? Kamu itu baru seorang ustaz, belum menjadi seorang nabi. Dan saya ini dosanya biasa-biasa saja, belum seperti Fir'aun. Begitu. Jadi kamu ini kok ngomongnya seperti itu kasar kepada saya. Dosa saya tidak seperti Fir'aun, kamu sendiri belum seperti nabi. Kok kata-katamu seperti itu? Ini menunjukkan apa? Ini autokritik. Ternyata ustadz itu juga harus hati-hati berbicara. Karena seringkali mohon maaf, orang itu tersentuh bukan karena makian, bukan karena cacian. Orang didakwahi itu bukan dicaci, tetapi justru Al-Quran hampir 5 redaksi mengatakan qulu qawlan karima, qawlan layyina, qawlan baligha, qawlan maisura. Itu adalah ungkapan-ungkapan Allah dalam konteks kita berdakwah. Kata-kata yang ringan, kata-kata yang memuliakan, kata-kata yang tegas, baligha, ya, sadida, yang tegas. Itulah cara kita mengingatkan seseorang di dalam kehidupan ini. Jadi hal yang sama dengan pesan Nabi Musa, pesan Allah SWT kepada Nabi Musa, yaitu hendaklah dia berkata di hadapan Fir'aun dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang menyejukkan, tutur kata yang bisa mengubah orang lain dengan tutur kata tadi. Maka hadirin Allah, yang terjadi kemudian adalah dialog besar-besaran antara Fir'aun dengan Nabi Musa, termasuk Nabi Harun juga. Sehingga disitulah terjadi berbagai macam bergaining. Ya, kita tahu bergaining itu apa? Ternyata Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, di saat Mesir dilanda kekeringan, sampai dia malu untuk berkata, sampai dia malu untuk minta kepada siapapun, karena dia seorang raja yang berkuasa. Maka sampailah dia rapat di internal para pemimpin di Fir'aun itu. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa diturunkan hujan? Apa kita minta? Semua cara sudah dilakukan, sampai ide terakhir apa? Kita minta Tuhannya Nabi Musa turun tangan. Maka dia datangkan Musa. Musa, konon engkau berkata Tuhanmu hebat sekali. Sudah, kalau memang dia hebat, tolong angkat kekeringan yang melanda Mesir. Alhamdulillah,
dengan doa sekali Nabi Musa, hujan pun turun. Ternyata hujan-hujannya deras sekali, tidak henti-henti. Tidak bisa di stop juga oleh Fir'aun. Kalau begitu bagaimana? Sudah, kita yakinkan Musa, kita beriman kepada Nabi Musa, asal bisa menyetop hujan ini. Begitu berdoa Nabi Musa, di stop hujan itu. Ternyata mereka juga tidak mau beriman kepada Allah SWT. Walhasil apa? Allah datangkan penyakit-penyakit yang lain. Ada hama macam-macam yang menyerang. Bergainingnya apa? Kalau mereka mau beriman ya kepada Allah SWT, Nabi Musa akan doakan supaya mereka selamat. Ternyata benar, mereka minta supaya diselamatkan dari ancaman hama tadi. Tetapi begitu mereka selamat, mereka tidak beriman kepada Allah. Sampai terakhir itu Allah kita tahu apa? Sampai Nabi Musa dan kaumnya, karena dia tertindas. Hati-hati, Bani Israel itu di Mesir itu tidak mendapatkan akses sama sekali. Dia tertindas. Dia tidak punya negara, ya, tertindas pula karena mereka itu statusnya budak. Itulah yang menjadikan Nabi Musa itu kasihan terhadap kaumnya, sehingga beliau dan kaumnya bersepakat untuk keluar dari daerah Mesir ini. Keluar dari Mesir menuju apa? Menuju Palestina. Maka keluarlah dia dari Mesir. Begitu dia mau keluar, ketahuan oleh Fir'aun kalau Musa dan kaumnya akan meninggalkan kota, ya, Mesir. Maka di saat mereka sudah tidak ada jalan lagi. Kenapa? Karena di situ di depannya ada laut. Sementara mereka juga akan diserang. Maka Allah memerintahkan, Musa, tinggal engkau pukul saja itu tongkatmu. Maka laut yang tadinya begitu dalam itu terbelah, sehingga ada semacam akses jalan yang sangat besar yang bisa menjadikan mereka dan kaumnya lari untuk menyelamatkan diri. Saat itu pula dalam riwayat dijelaskan, Fir'aun begitu senang melihat kondisi. Tumben dia lihat ada laut bisa terbelah jadi dua. Dia kejar sambil senang-senang. Ternyata begitu di ujung, begitu selamat kaumnya Nabi Musa, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan bala tentaranya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah jasadnya yang berbentuk mumi itu diselamatkan oleh Allah SWT sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya, yaitu bagi kita semua. Sehingga kalau kita mau, mohon maaf, pergi umroh misalnya, coba cari paket Mesir misalnya sekali-sekali, ya. Di situ juga bisa kita melihat bagaimana keajiban, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bisa Mesir duluan baru kita umroh, atau mungkin umroh dulu baru ke Mesir. Ya, saya pikir itu adalah pilihan-pilihan saja, supaya kita juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana kekuasaan Fir'aun yang luar biasa yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam, ya, atau dalam sejarah kita. Sebagai demikian, sebagai pengantar, ya, karena tidak akan selesai kalau kita berbicara tentang Bani Israel. Tetapi sampai di sini dulu. Kalau nanti suatu saat masih ada kesempatan, maka kita akan membahas lebih lanjut tentang Nabi Musa dan cerita Nabi Musa alaihissalam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami buka sesi diskusi, sharing terhadap apa yang sudah kita sampaikan tadi.